Kelihatan di layar? Nah, Ustaz. Udah tinggal 15 menit, jam 12. Kita masih punya waktu. Jadi untuk diskusinya kita tiadakan dulu ya para akhwat sekalian. Tadi diskusi tentang curhat-curhatan yang kendala-kendala dalam membuat judul, kita anggap itu sebagai ganti diskusi kita. Jadi hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Pertama, pengujian keabsahan data. Yang kedua, outline. Dan yang ketiga adalah daftar pustaka. Saya sengaja tidak bikinkan PowerPoint. Saya minta kalian yang membacakan supaya kita bisa langsung diskusi dan tahu bagaimana narasinya ini. Apa itu pengujian keabsahan data, apa itu outline, dan apa itu daftar pustaka. Tips silakan, siapa yang mau bacakan paragraf 1? Saya. Silakan Wahidah. Pengujian keabsahan data. Kualitatif sebagai salah satu metode penelitian memiliki standarisasi tersendiri dalam menentukan tingkat kepercayaan sebuah data yang ditemukan di lapangan. Pandangan umum mengenai data penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif yang cenderung individualistik dan dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti, menjadikan data penelitian ini cukup dipertanyakan objektivitasnya. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari instrumen penelitian dan validasi peneliti sebagai instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Oke. Data yang dihasilkan. Cukup satu paragraf dulu kita jelaskan. Ada yang mau jelaskan tentang paragraf 1 ini? Maksudnya apa? Ada? Sudah dibacakan ya? Sudah dibaca-baca? Sudah. Oke. Silakan, siapa yang mau komentari? Apa maksudnya paragraf 1 ini? Kita mau latih kalian ini supaya bisa men-explain, bisa menjelaskan sesuatu yang kalian baca. Ayo. Silakan. Gimana? Susah ya? Ayo. Kalau begitu sebagai pembuka, saya kasih hadiah yang bisa menjelaskan. Now. Siapa yang mau menjelaskan? Wahida, silakan. Wahida sudah lolos judulnya? Belum, Ustaz. Oke, nanti dikasih hadiah. Silakan jelaskan apa maksudnya paragraf 1. Silakan Wahida. Nanti hangus hadiahnya kalau lewat dari 5 detik. Bisa Wahida? Tinggal 3 detik. Ada justru tapi nggak bisa keluar. Keluar kan lewat mulut saya, nggak usah lewat hidung. Ini hukum tajwid berlaku di sini. Saya akan bicara saja. Silakan mau pakai bahasa daerah juga nggak apa-apa, nanti diterjemahkan. Gimana? Pas? Jadi hadiahnya hangus ini? Gimana Wahida?
Hmm. Pasti. Ayo, kita tidak perfeksionis di sini. Cukup excellent saja sudah lumayan. Bicara saja, sampaikan. Oke, saya hitung dalam hati sampai 5 detik. Kalau tidak, hadiahnya hangus ya. Tapi sayang sekali ya, Wahidah. Padahal hadiahnya saya akan kasih judul satu. Baik, ada yang lain yang bisa? Karena Ustaz, Oh iya, tapi tidak ada hadiahnya ya. Tidak apa-apa? tidak apa-apa Ustaz, tapi kalau tidak excellent bagaimana Ustaz? Nah, tidak sesuai ekspektasi. Excellent itu dia tidak, faktor variabelnya itu bukan ekspektasi atau perfect. Jawab saja. Silakan. Eh, yang pertama, paragraf pertama, kualitatif sebagai salah satu metode penelitian memiliki standarisasi tersendiri dalam menentukan tingkat kepercayaan sebuah data yang ditemukan di lapangan. Maksudnya kita tahu sama-sama bahwasanya penelitian kualitatif itu penelitian yang sifatnya itu cenderung pada penggambaran atau deskripsi ya, di mana deskripsi itu ya menggunakan tentunya dengan analisis. Kemudian di sini dijelaskan di kalimat pertama memiliki standarisasi tersendiri dalam menentukan tingkat kepercayaan sebuah data. Jadi jelas sebenarnya kalau kualitatif ini metode kualitatif ini sangat berpengaruh akan sangat berpengaruh dengan data yang akan disajikan. Kemudian selanjutnya pandangan umum mengenai data penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif yang cenderung individualistik dan dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti, menjadikan data penelitian ini cukup dipertanyakan objektivitasnya. Yang bisa kami tangkap di sini subjektif peneliti ini ada pada diri peneliti sendiri, dan adapun objektivitasnya itu berdasarkan pada apa yang dipermasalahkan, seperti itu. Jadi mengenai data penelitian di sini diperoleh dalam metode penelitian kualitatif yang cenderung tentunya mengandalkan subjektivitas para peneliti, kemudian yang nanti mengacu pada objektivitasnya. Ya, jadi apa permasalahannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir pada paragraf pertama mengenai instrumennya, tentunya tidak lepas dari peneliti itu sendiri lagi. Jadi instrumen utamanya yang sudah jelas adalah peneliti itu sendiri. Mungkin hanya itu saja yang kami bisa tangkap pada paragraf pertama. Oke. Kurangnya mohon maaf. Iya, kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Baik, paragraf 1 ini yang sudah dibacakan begini ya, para akhwat sekalian. Jadi kita kan kemarin sudah belajar tentang apa, ada yang masih ingat? Pembahasan pekan yang lalu.
Halo, ada orang? Apa pembahasan kita pekan yang lalu? Instrumen pengumpulan data. Sudah banyak yang tidak yakin ini. Padahal pekan depan ini mau ujian ini. Sudah siap semua ujian pekan depan ya? Apa yang dipelajari pekan lalu? Coba. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data. Oke, apa lagi? Instrumen pengumpulan data. Instrumen, penelitian, dan terakhir Mengolah pengolahan mengolah data. data. Oke. Jangan ragu-ragu, sampaikan saja. Jadi yang lalu kita belajar paling terakhir itu adalah pengolahan data. Dalam pengolahan data itu ada namanya display data. Kita menyajikan datanya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah seberapa yakinkah kita dengan keabsahan atau kesohihan data itu? Kita sudah menyajikan ini bakso dengan resep terenak segalaksi Bima Sakti misalnya. Bukan semakassar atau sedunia, tapi segalaksi Bima Sakti. Ini bakso terenak, tidak ada tandingannya. Disajikan di meja makan kita. Nah, bagaimana caranya kita yakin pada saat kita mau makan itu, bahwasanya memang ini bakso yang dimaksud dalam promosi itu, dalam iklan itu. Maka caranya adalah kita uji dia. Ya, sama dengan data yang kita sudah peroleh, ketika kita mau sajikan kembali, sebelum betul-betul disajikan, uji dulu. Ya. Ada makanan misalnya dibuat oleh Master Chef, alumni dari universitas yang ada di planet Mars sana misalnya. Datang ke bumi, terus dia bikin makanan di Stiba untuk Stiba Akhwat spesial, misalnya dia bikin menu apalah misalnya bakso tapi pakainya ditambah dengan bumbu-bumbu, dikasih daun kelor misalnya ya, anggap menu baru misalnya. Terus si chef ini, Master Chef ini dia katakan ini makanan terenak. Bagaimana caranya agar dia yakin bahwasanya semua bumbunya itu sudah proporsional. Garamnya, kalau misalnya pakai gula-gulanya, kecapnya, minyaknya, airnya, baksonya ini padatnya itu gimana? Gimana caranya? Dia harus uji dulu. Biasanya mas kalau ya ini kan akhwat semua ini. Pernah memasak semua ya? Pernah. Oke. Bagaimana caranya Anda mengetahui kalau masakan Anda itu bumbunya pas? Atau ada yang memasak tidak perlu lagi diuji dulu ini bumbunya pas langsung disajikan? Kadang. Tapi biasanya itu bukan masakan pertama kan? Oke, apa yang Anda lakukan untuk Anda yakin bahwasanya masakan yang saya sajikan ini memang layak dimakan? Jangan sampai tidak layak buat manusia tapi layaknya buat kucing. Apa yang Anda lakukan? Dicoba. Oke. Mencicipi itu namanya menguji keabsahan atau kelayakan dari masakan kalian. Sama dengan data yang kita mau display, data yang kita mau tuangkan itu ke dalam skripsi. Itu jangan langsung tuangkan dulu. Uji dulu kelayakannya, uji dulu keabsahannya. Apalagi kalau kita penelitiannya kualitatif. Masih ingat kan ya, Stiba itu belum mengakomodir kuantitatif. Yang diakomodir adalah apa? Kualitatif. Tadi sudah dijelaskan sama Nur Ifna, kita kualitatif itu narasi ya. Dan biasanya kalau kualitatif, baik itu kualitatif lapangan atau kualitatif pustaka, yang biasa jadi instrumen itu dominannya adalah siapa? Siapa yang biasa jadi instrumen ketika kita penelitian lapangan? Baru-baru pekan lalu dibahas. Apa? Peneliti itu sendiri. Peneliti itu sendiri.
Ayo ya, jangan amnesia ya. Jadi instrumennya itu adalah peneliti itu sendiri. Karena instrumennya atau alatnya untuk mengambil data itu, menyajikan data adalah peneliti itu sendiri, makanya dikatakan pandangan mengenai data itu sangat rentan untuk dipengaruhi subjektivitas. Apa maksudnya subjektivitas? Atau apa lawannya subjektivitas? Objektivitas. Iya. Objektivitas itu artinya apa? Objek Adil, ya, jujur. Artinya kalau dia subjektivitas, sangat rentan sekali dipengaruhi oleh perasaannya, sehingga keadilan dan kejujuran itu rentan sekali untuk dicederai, rentan sekali untuk tidak ada. Apalagi cenderung individualistik, kan dia sendiri. Makanya kadang-kadang misalnya begini ya, kita mau meneliti tentang, anggap misalnya Wahida mau meneliti sesuatu. Dia bilang saya mau meneliti tentang kursi yang ada di gedung Setiba Putri misalnya tempat kuliahnya, di kelasnya. Karena dia sendiri instrumennya, dia sendiri yang tulis, dia sendiri yang mengamati di lapangan, makanya pendapat yang dia tuangkan ke dalam kertas yang dia tulis itu cenderung individualistik. Maksudnya kenapa? Tidak mungkin dia tulis pandangannya Nur Ifna. Yang dia tulis pasti pandangannya dia. Itu namanya individual. Ya. Bisa dipahami? Bisa enggak? Bahasa lain individualistik itu adalah egosentris atau egois. Bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi semua yang dia tulis itu pandangannya dia. Kalau dia wawancarai orang, iya dia wawancarai orang, tapi nanti ketika dia tuangkan ke dalam skripsinya, pasti pandangannya dia. Sesuai dengan apa yang dia ingat, sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia rasa. Itu namanya individualistik. Bisa dipahami? Nah, untuk itulah, karena kita meneliti itu, kalau penelitian kualitatif, sangat cenderung untuk kita bisa bersifat individualistik, apalagi dipengaruhi dengan subjektivitas, makanya kita perlu untuk menguji keabsahan data itu. Supaya selain kita sebagai peneliti itu yakin, orang-orang yang membaca hasil penelitian kita atau mendengarkan explain kita, penjelasan kita tentang penelitian kita itu juga mereka yakin. Semakin sering diuji kan orang akan semakin yakin. Di sini ada yang pernah naik sepeda waktu kecil? Ada. Oke. Ada enggak di sini yang naik sepeda langsung pintar? Tanpa Tidak. jatuh-jatuh dulu Tidak ada. misalnya. Jatuh-jatuh dulu ya. Oke. Tahu Ustaz. Nah, Anda jatuh berkali-kali itu sebenarnya proses pengujian. Semakin sering Anda jatuh, orang akan semakin yakin itu bahwa oh ini dia akan semakin dekat dengan pintar. Semakin sering orang diuji, itu orang akan semakin meyakinkan bahwasanya dia ini memang tahan banting. Makanya kadang kalau pergi melamar pekerjaan itu ditanya, Anda sudah punya pengalaman kerja belum? Kalau dia jawab belum punya pengalaman, itu jadi bahan pertimbangan. Kemungkinan besar ditolak. Kenapa? Karena dia belum teruji. Bisa dipahami ini? Oke, kita lanjut. Siapa yang baca paragraf 2? Ada yang membacakan paragraf 2? Karena Ustaz, Ya, Yuli, silakan. data yang dihasilkan berdasarkan temuan peneliti dideskripsikan sesuai dengan pandangan subjektif peneliti mengenai apa yang diperoleh selama melakukan penelitian. Penentuan sudut pandang dan penafsiran peneliti terhadap temuan di lapangan sangat dipengaruhi oleh kemapanan intelektual peneliti dalam mengelaborasi sebuah data. Sehingga gagasan subjektivitas yang disampaikan tetap mengacu pada konsep rasionalis yang menjadikan rasio sebagai pisau beda dalam mengurai data yang diperoleh. Oke. Ada yang mau jelaskan? Ayo. Ada Afifah?
Ada Afifah? Nah, Ustadz, Oke, silakan Afifah. Menurut Afifah, apa ini maksudnya paragraf kedua? Ayo. Bisa, Afifah? Di sini dibilang data yang dihasilkan berdasarkan temuan peneliti itu dideskripsikan sesuai dengan pandangan subjektif peneliti. Penentuan sudut pandang juga sangat dipengaruhi terhadap kemampuan intelektual penelitinya ketika dia mau mengelaborasi data. Maksudnya gimana, Afifah? menurut kami dari yang bisa diambil dari paragraf 2 ini, mungkin hasil yang dihasilkan dari suatu penelitian itu sangat bergantung dengan proses yang dilakukan oleh sang peneliti. Terus? Tergantung juga dari penentuan sudut pandangnya dan kayak penafsiran yang diambil dari sang peneliti pada saat melakukan observasi di lapangan. Oke. Terakhir kalian kuliah offline kapan? Akhir semester 4. Semester 4. Oke. Ada enggak di kelas kalian yang biasanya sering bertanya sama temannya, Ukti misalnya, menurut kalian saya ini cantik atau tidak? Ada enggak teman yang sering bertanya begitu? Ada. Ada. Oke. Kita tidak usah sebut namanya ya. Cukup dia jadi rahasia di kelas kalian saja. Kira-kira ketika si Fulanah itu bertanya begitu kepada semua kalian, anggap di sini ada 24, berarti kurang saya 23, kepada 22 yang lain, kira-kira jawabannya sama tidak? Beda. Tidak. Semua spontan ya, aja jadi riwayatnya itu mutawatir semua itu. Bahwa si Fulanah itu cantik. Tanpa ada tambahan tapi misalnya. Hanya misalnya. Kira-kira sama semua jawabannya? Tidak. Tidak. Beda. Oke. Nah, apa yang membedakan setiap orang punya jawaban yang berbeda? Atau apa yang menyebabkan setiap orang punya jawaban yang berbeda? Sudah sudut pandang. Oke, sudut pandang dan apa? Penafsirannya. Ada orang yang memandang cantik itu dari sudut pandang ini. Ada yang memandang cantik itu dari sudut pandang sana. Ada yang memandang sudut apa? Cantik itu dari persoalan ini. Ada yang menafsirkan cantik itu kalau hidungnya mancung 7 cm misalnya. Atau cantik itu kalau hidungnya ya standar lah, saya hidung Indonesia lah ya. Paling tidak kalau pakai cadar misalnya, kalau kata Ustadz Fulan itu pakai cadar, cadarnya tidak jatuh ya, karena agak mancung hidungnya misalnya. Masing-masing orang punya penafsiran tentang apa itu cantik. Makanya dalam penelitian juga lapangan, para akhwat sekalian, tadi kan kita bilang instrumennya itu adalah peneliti itu sendiri. Makanya sangat rentan dia dipengaruhi dengan kemampuan intelektual dia. Bagaimana dia memandang data tadi itu. Bagaimana dia menafsirkan data tadi itu. Itu sangat tergantung dengan intelijensi dia. Ada orang, ya tadi misalnya, saya kalau mengolah data yang persoalan muamalah, intelijensi saja itu tidak terlalu tajam. Tapi kalau mengolah data dalam persoalan jinayat misalnya, datanya saya bisa. Ya. Makanya itu semua sangat bergantung. Caranya supaya kita yakin, karena setiap orang punya kemampuan beda-beda, makanya data itu perlu divalidasi. Bisa dipahami ini? Gimana? Bisa dipahami? Bilang ya kalau tidak bisa dipahami. Atau mungkin bahasa saya terlalu tinggi ya. Kenapa? Mungkin bisa diulang penjelasannya Ustaz, karena jaringan kami
diskusi. Ya, saya ulangi ya. Karena penelitian kualitatif itu, instrumen penelitinya itu adalah peneliti itu sendiri. Sementara kan setiap orang, atau kita bilang setiap peneliti itu, dia punya kemampuan intelektual yang berbeda-beda ketika mau mengolah atau mengelaborasi data. Sangat dipengaruhi sekali dengan bagaimana cara dia memandang, bagaimana cara dia menafsirkan. Olehnya supaya tidak ada syak, tidak ada keraguan, data itu perlu untuk divalidasi. Semakin sering divalidasi, maka akan semakin menguatkan ya kedekatan dia dengan kesahihan itu atau keabsahan data itu, kesahannya data itu akan semakin dekat. Jadi intinya itu validasi data penting. Oke? Bisa dipahami? Nah, ini waktu sudah semakin singkat, saya bacakan saja ya. Bagaimana cara kita menguji kredibilitas data? Nah, lihat di halaman 3 atau lihat di layar. Ada beberapa cara untuk kita bisa menguji kredibilitas data. Pertama adalah dengan melakukan perpanjangan pengamatan. Ya. Apa maksudnya perpanjangan pengamatan? Misalnya kita tambah durasi. Ya. Maksudnya tambah waktunya. Supaya ada banyak waktu untuk kita melakukan pengecekan kembali. Entah itu kita wawancara ulang lagi kah dengan informan kita, atau turun lagi ke lapangan untuk melihat seperti apa ya kondisinya, untuk menguatkan kembali lagi data yang kita sudah dapat. Itu yang disebut dengan perpanjangan pengamatan. Yang kedua adalah meningkatkan ketekunan. Misalnya durasi kita atau frekuensi kita ketika datang meneliti itu, misalnya saat kita turun di lapangan ada objek yang kita teliti, satu hari misalnya 1 kali, besoknya 1 kali lagi, begitu seterusnya. Kita sudah bikin tabel atau kita sudah bikin agenda, 1 kali 1 hari saya datang wawancara atau saya datang untuk amati objek penelitian saya. Nah, setelah datanya sudah kita dapatkan, untuk divalidasi bisa ditambah ketekunannya lagi. Maksudnya frekuensinya tadi itu jangan cuma sekali dong sehari, tambah lagi menjadi 2 kali kah, 3 kali kah, dan seterusnya. Misalnya begini, anggap Afifah mau meneliti tentang bagaimana keadaan idarah di akhwat misalnya. Afifah datang, kemudian dikasih waktu untuk berkantor di idarah akhwat agar bisa berbaur di situ, cuman 1 jam dalam sehari. Dikasih waktu meneliti 1 bulan, setelah genap 30 hari, datanya sudah mau di display ini, data sudah mau disajikan. Tapi karena kita butuh validasi ya, untuk menguatkan, maka Afifah bisa menambah waktunya lagi. Misalnya dalam 1 hari tadi, dia mungkin mau tambah lagi 1 bulan kah, atau misalnya sebelum waktu berakhir, sebelum 30 hari tadi waktu untuk dia meneliti, di hari ke-15 misalnya, Afifah tambah. Ya, kalau cuma 1 jam sehari ini kayaknya kurang ini. Saya mau tingkatkan lagi ketekunan. Saya jadi misalnya 5 jam sehari kah, atau 6 jam sehari. Intinya lebih dari waktu 1 jam tadi. Itu maksudnya meningkatkan ketekunan. Bisa dipahami ini? Bisa? Oke, kita lanjut nomor 3. Uji validitas data nomor yang ketiga ada namanya triangulasi. Nah, ini biasanya paling sering dipakai dan sering ditulis di skripsi. Tapi sayangnya mungkin cuma 0,sekian% yang tahu apa itu triangulasi. Ditulis ya, cuman tidak ditahu apa maksudnya. Ya, begitulah kadang mahasiswa. Triangulasi itu, para akhwat sekalian, adalah dia teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul untuk kita cek kembali dan kita bandingkan dengan data yang sudah ada. Intinya triangulasi itu adalah membandingkan. Ya. Membandingkan dengan kita mencari titik temunya kira-kira di mana. Jadi kadang-kadang yang kita bandingkan itu bisa saja sumbernya, tekniknya, atau waktunya, terserah kita yang mana yang kita mau. Intinya ada perbandingan.
kita bandingkan, jadi data-data yang sudah ada itu kumpul semuanya ya. Saya sudah wawancara fulan, saya sudah wawancara fulana, saya sudah wawancara bapak sana, saya sudah wawancara ibu ini. Oke, data saya ada 4. Ayo kita lihat. Setelah kita wawancara dengan pertanyaan yang sama, ternyata ada yang berbeda jawaban. Ada yang sama jawaban di sini, ada yang beda jawaban di sini. Itu namanya model triangulasi. Makanya penelitian lapangan, ketika misalnya saat saya penelitiannya mau meneliti adat istiadat di daerah saya. Oke, siapa informan tak? Siapa informan kamu? Ini. Pertama dari tokoh adat. Yang kedua dari tokoh pendidikan. Ketiga dari tokoh agama. Keempat dari masyarakat biasa. Nah di tokoh adat itu, jangan cuma Anda wawancarai 1 orang saja. Ya, usahakan misalnya 3 orang di tokoh adat, 3 orang di tokoh agama, 3 orang di tokoh pendidikan, 3 orang di tokoh masyarakat. Kenapa harus 3 Ustaz? Sebenarnya sih bisa 2, yang jelas jangan 1. Kalau satu susah kita bandingkan. Kalau cuma 1 orang bisa dibandingkan tidak? Bisa kira-kira? Tidak. Ada teman tak 1 orang kita bandingkan, saya bandingkan kamu dengan tiang tembok kelas ini ya. Tidak bisa lah dibandingkan. Yang satu benda mati, dia benda hidup. Kita bisa membandingkan itu kalau ada 2 hal yang sama. Baru bisa dibandingkan. Kalau 2 hal yang berbeda, mungkin dia bilang kan ada 4 jenis di situ, Ustaz. Ada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, tokoh pendidikan. Kenapa Anda dibandingkan saja semuanya? Anda tidak boleh membandingkan 4 hal yang berbeda. Kan tidak mungkin Anda bandingkan kursi dengan meja. Kenapa itu kursi tidak selebar meja? Ya salah perbandingan tak. Kecuali kalau Anda bandingkan kenapa kursi A ini tidak selebar kursi B. Silakan Anda bandingkan. Ya. Kenapa Setiba dibanding-bandingkan dengan kampus lain? Ya karena Setiba sama-sama kampus. Tapi kalau perbandingan mazhabnya Setiba dibandingkan misalnya dengan matematikanya Unhas, salah lah. Ya. Tidak bisa yang satu perbandingan mazhab, yang satu matematika, gimana ceritanya? Jadi triangulasi itu salah satu cara untuk kita bisa memvalidasi kesahihan data atau keabsahan data. Yang keempat ada teknik analisis kasus negatif. Ya, nanti silakan baca ya. Biasanya jarang dipakai nih. Menggunakan bahan referensi, mengadakan member check, di Setiba itu jarang dipakai. Nanti silakan baca saja karena waktu kita terbatas. Baik, kita lanjut di outline. Ya. Semua sudah baca skripsi kan? Sudah baca buku panduannya? Sudah pernah lihat tentang outline? Suara saya jelas? Jelas. Oke, silakan dijawab. Sudah baca buku panduannya? Sebagian. Kalau saya bertanya langsung tidak jelas suaranya. Kenapa? Sudah dibaca Ustaz, tapi belum semuanya. Oke, saya perlihatkan. Kelihatan di layar? Oke. Nanti lihat ya, pembahasan tentang outline itu ada di halaman 17 nih, halaman 17. Ini outline. Tapi contoh outline itu seperti apa, Ustaz? Contoh outline itu nanti buka di halaman ini. Atau halaman berapa ini? Halaman 53, 54. Nanti ada yang bilang, bukan itu daftar isi, Ustaz. Oke, ceritanya begini. Ketika bikin proposal skripsi, itu sudah ada daftar isinya atau belum? Udah pernah ikut ujian proposal skripsi ya? Oke. Ingatkan saya kalau gitu. Masih ada bimbingan saya yang sekarang belum ujian proposal. Nanti kalau dia ujian proposal, tolong kalian ikut semua ya. Bisa? Oke. Supaya tahu itu gimana itu ujian proposal. Dipuji-puji kah, disanjung-sanjung kah, ataukah
kata-katai kah atau gimana ya? Nanti dilihat. Nah, di ujian proposal itu atau bikin proposal itu tidak ada daftar isinya para akhwat sekalian. Tidak ada. Daftar isi itu nanti dibikin pada saat kita sudah rampung, sudah lolos ujian proposal, dan kita mau ujian hasil. Baru kemudian bikin daftar isinya. Jadi Ustadz, kalau tidak ada daftar isinya bagaimana? Daftar isinya diganti menjadi outline. Tapi dalam outline itu, ingat baik-baik, kalau dia penelitiannya lapangan, ini first research ya, penelitian lapangan ya. Nah, di outline itu ininya tidak ada. Halaman judul sampai abstrak tidak ada. Bisa dipahami? Atau bisa saja Anda bikin seperti ini. Kasih masuk, tapi tidak ada I sampai ininya. Kenapa? Karena kita belum bikin. Jadi outline itu ceritanya para akhwat saya adalah gambaran dari daftar isi kita nanti itu bagaimana. Saya ulangi lagi ya. Outline kita itu adalah gambaran dari daftar isi. Yang jadi pertanyaan, kan belum ada Ustadz. Misalnya daftar isi itu kan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Sementara kalau penelitian lapangan baru sampai bab 1 sampai bab berapa? Kalau ujian proposalnya lapangan, bab 1 sampai bab berapa? Bab 3. Baru sampai bab 3. Bab 4-nya gimana Ustaz? Bab 4-nya Anda harus tetap tulis seperti ini. Anda prediksikan judulnya di bab 4 itu apa, bagian anak judulnya ini A-nya apa, bagian anak judulnya B-nya apa. Biasanya bagian A-nya itu adalah rumusan masalah 1, bagian B-nya rumusan masalah 2. C-nya Ustaz, ya kalau C-nya tidak ada, terserah, nggak usah pusing, nggak usah tulis kalau gitu. Bagian penutup Ustaz, bagian penutup itu di mana-mana begini terus modelnya, penutup, kesimpulan, dan implikasi penelitian. Hanya bedanya adalah dia tidak pakai halaman, karena kan belum jadi. Kecuali kalau dia itu peramalnya, dia prediksi nanti begitu betulan, nanti saya bikin bab 1 itu 40 halaman, bagian A-nya itu ada di halaman ini, bagian B-nya, tapi kan jarang terjadi. Makanya outline itu tidak pernah pakai daftar pustaka, tidak pernah pakai nomor halaman. Paham sampai sini? Kalau dia penelitian pustaka yang ini, yang library research, berarti dia harus tulis, karena ujian proposalnya itu kan bab 1 saja ya, harus selesaikan sampai F, garis besar isi. Terus bagaimana Ustadz bab 2 sampai bab 4-nya? Nah itulah uniknya kalau kita penelitiannya pustaka. Kalau penelitian lapangan tadi kan, coba lihat ya, penelitian lapangan itu, yang ini, dia sudah selesaikan bab 1 sampai bab 3. Dan bab 1 itu seperti ini modelnya, tidak ada perubahan. A-nya itu latar belakang, B-nya fokus, C-nya rumusan, D-nya kajian. Nanti yang berubah itu di bab 2. Bab 2 ini enaknya dia adalah karena dia bahas teori. Teorinya itu apa? Misalnya, siapa di sini yang penelitiannya lapangan? Yang sudah lulus judulnya? Siapa? Hanifah, Ustaz. Hanifah. Apa judulnya? Apa judulnya? Pandangan hukum Islam terhadap akad jual beli sumbangan bahan bangunan untuk renovasi masjid. Studi kasusnya di mana? Di Masjid Nurul Askar, Oke. Kecamatan Lumajang. Berarti di teorinya nanti dia bahas yang pertama akad jual beli. Atau bahas tentang jual beli misalnya secara umum di sini. Nanti turun lagi anak judulnya 1, akad B, dan seterusnya. 1, 2, dan seterusnya. Bagian B-nya apa? Misalnya masjid. Bahas tentang masjid, bagaimana tata kelola masjid, apa yang disebut dengan renovasi masjid. Intinya di sini dia bahas semua tentang teori yang berkaitan dengan judulnya tadi. Bab 3-nya gimana Ustaz? Ini bab 3, tidak ada yang berubah. Jenis dalam lokasi, pendekatan penelitian, sampai pengujian keabsahan. Enaknya lagi adalah, loh bukannya ini yang kita sudah pelajari Ustaz, sudah ada diktatnya, justru itu. Makanya enak, silakan Anda tuangkan saja itu apa yang ada dalam diktat di sini semua.
Tinggal bab 4-nya. Bab 4-nya misalnya rumusan masalahnya 2, dia bisa kasih di bab 4-nya rumusan masalah 1-nya, bagian B-nya ini rumusan masalah 2-nya. Kalau penelitiannya pustaka, dia bikin proposal itu hanya darisin saja bab 1 sampai garis besar isi. Bab 2-nya ini biasanya tentang teori-teori. Ya, mirip-mirip tadi yang bab 2-nya juga lapangannya, tentang teori-teori. Nanti di bab 3-nya, biasanya kalau penelitian pustaka yang 2 rumusan masalahnya, bab 3-nya ini dia sudah masuk rumusan masalah 1. Bab 4-nya nanti dia masuk rumusan masalah 2. Jadi kalau ditanya berarti agak berat Ustaz, karena di bab 3-nya dia harus uraikan itu rumusan masalah 1-nya, di bab 4-nya dia harus uraikan rumusan masalah 2-nya. Sementara yang penelitian lapangan cukup di bab 4 saja untuk 2 rumusan masalah yang dia uraikan. Itulah tantangannya. Makanya penelitian pustaka itu cepat kumpul datanya, tapi lama diolahnya. Di antara yang bikin lama itu adalah ini, karena dia sudah harus bahas dari bab 2 sampai bab 4. Kalau penelitian lapangan, lama kumpul datanya. Tapi ketika diolah cepat, karena dia memang ketika ujian sudah selesai bab 3-nya, tinggal bikin bab 4 saja kan. 20 halaman sudah cukup. Nah kalau ini 20 halaman tidak cukup ya. Kuat sekali ya, 3 bab. Terlalu sedikit. Sudah dipahami ya tentang komposisi judul? Outline, bukan komposisi judul. Outline. Sudah paham? Kedengaran suara saya? Oke. Saya lanjut kalau gitu. Terakhir daftar pustaka. Ini ya, ada di bukunya itu ya. Jadi ini yang outline. Daftar pustaka. Apalagi itu pustaka? Buku. Oke, berarti kalau daftar pustaka itu daftar buku ya. Itu lembaran paling terakhir dari skripsi kita. Di situ buku-buku yang kita tulis, kita data dari semua buku yang menjadi referensi kita. Pengaturannya bagaimana? Nanti silakan kita akan praktekkan di praktikum kita. Intinya dia disusun berdasarkan abjad dari A sampai Z. Tapi tidak sembarang juga. Ada aturan-aturannya. Bagaimana kalau dia al, Ustaz? Misalnya Al-Ghazali. Dia masuk di abjad A kah atau dia masuk di abjad G misalnya. Nah, itu ada aturannya. Misalnya Wahab Az-Zuhaili. Dia masuk di WK atau dia masuk di A misalnya, ya, Az-Zuhaili. Di mana-mana kan biasa diputar Az-Zuhaili dulu baru Wahbah. Berarti dia kalau Az-Zuhaili, Al-Zuhaili tulisannya dalam bahasa Indonesia, dia masuk di abjad Z atau masuk di abjad A. Nah, itu nanti ada aturannya. Intinya daftar pustaka itu adalah daftar buku-buku yang sekarang sudah berkembang termasuk daftar situs dan lain-lainnya yang kita biasa pakai sebagai referensi dalam penelitian kita. Oke, saya kira itu para akhwat sekalian pembahasan kita 3 hal hari ini. Tolong dibaca ulang lagi diktatnya ya, bisa? Nah, Ustaz. Oke. Tinggal 1 menit sebelum kalau ada yang mau bertanya saya mau sampaikan dulu. Ujiannya nanti mau berapa nomor? Biasanya kemarin ketika ujian paling banyak berapa nomor dikasih sama dosennya? Ujian online. 25. 5 sampai 10. 25 sampai 10 ya. Oke lah, kita ambil pertengahannya lah, 30 lah. Bisa ya? Kalau diam Berapa berarti Ustaz? 20 atau 30? 30 insya Allah. Itu kita sudah ambil pertengahan. Diskonnya sudah banyak tuh, 30 nomor. Ustadz, kalau untuk ujian pertengahan itu paling banyak 25 nomor karena ada 25 poin. Kan bisa diatur kalau poinnya. Bisa 1 nomor poinnya dikurangi kan. Oke? Nah, Ustaz. Ya.
Kan tadi dibilang susah cari masalah. Nah, saya kasih banyak tuh masalahnya, jadi 30 masalah. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Insya Allah soalnya mudah. Soalnya itu yang ada semua di situ yang kalian baca di diktat itu. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Jadwal ujiannya sudah ada ya? Ada. Oke. Sampai ketemu kalau begitu di hari ujian. Praktikumnya hari Ahad tetap jalan pada zuhur. Nanti kita persingkat supaya kalian punya waktu buat belajar. Ya. Meskipun semestinya ujian itu tidak perlu belajar lagi, sudah pintar semua. Oke, kita tutup sampai di sini. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan atas kehadiran dan perhatian antumna semua. Saya tutup. Subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.